Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa ba'du. Alhamdulillah ikhwati al-aizza, malam hari ini kita dapat bersilaturahim di masjid ini dengan sehat walafiat insyaallah keadaannya, meskipun hujan ya, mudah-mudahan menjadi hujan yang mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan termasuk kita yang pada kesempatan malam hari ini berkumpul di majelis ini tercatat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita lanjutkan kajian kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam firman-firman-Nya dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki, termasuk juga ilmu saya sendiri, tapi kita mari bersama-sama berbagi, belajar bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita semua, sehingga Allah membukakan pintu ilmunya bagi kita semuanya untuk mendapatkan hikmah dari ilmu-ilmu yang kita pelajari tersebut. Malam hari ini kita coba mengkaji surat, melanjutkan yang kemarin kita terakhir membahas surat At-Takasur. Kita naik lagi ke atas satu surat. Malam hari ini coba kita kaji surat Al-Qari'ah. Kita coba kaji surat Al-Qari'ah. Saya baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hamiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul mab'utsul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Baik, ini surat Al-Qari'ah ya, surat yang bercerita tentang ya, beberapa kejadian yang ada di hari akhir. Biasa kita suka sebut hari akhir itu sebagai hari kiamat. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat dari namanya, hari kiamat itu adalah bagian dari ya, kalau kita baca kembali rukun iman ada 6. Ada 6 itu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, hari akhir apa hari kiamat? Hari kiamat apa hari akhir? Roti apa permen? Permen apa roti? Ya, iman pada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi yang masuk pada rukun iman ini, rukun yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Nah, bagian dari hari akhir itu adalah hari kiamat. Tetapi kita suka menyebut hari akhir itu sebagai hari kiamat. Nah, ya enggak masalah, ini yang penting maksudnya begitu. Jadi kita suka menyebut sebagian untuk bermaksud keseluruhannya. Itu kalau dalam bahasa namanya pras pro toto.
pras itu part artinya sebagian, toto itu keseluruhan. Menyebut sebagian dengan maksud keseluruhan. Misalnya apa kalau contoh kita belajar bahasa Indonesia itu ya. Ya itu kan pras pro toto itu misalnya dia belum nampak batang hidungnya. Itu kan. Dia belum nampak batang hidungnya. Padahal yang dimaksud apa? Ya semua orangnya, masa hidungnya datang sendiri gitu. Ya, karena nanti ada juga sebagian ayat yang menggunakan atau ayat atau hadis yang menggunakan bahasa seperti itu. Misalnya nanti tangannya akan masuk neraka gitu. Apa mung tangan itu? Tangannya mlebu neraka, sisane mlebu surga kan enggak mungkin. Itu namanya pras pro toto. Sebagian untuk menunjuk ke keseluruhan. Kalau sebaliknya namanya totem pro totem pro parte. Totem untuk keseluruhan, yang disebut yang dimaksud adalah sebagian. Misalnya apa? Misalnya apa yang tanding bola nanti malam itu Indonesia lawan Thailand gitu. Yang tanding berapa orang? 11. Ya 11 lawan 11 toh, tapi kan yang disebut Indonesia lawan Thailand. Yang disebut Indonesia itu ada berapa juta warganya? Thailand ada berapa juta, tapi yang main cuma 11 lawan 11. Artinya apa? Menyebut keseluruhan, maksudnya sebagian. Nah, kita sering menyebut hari akhir secara keseluruhannya itu dengan nama hari kiamat. Padahal kiamat itu hanyalah bagian dari hari akhir sesungguhnya. Apa itu kalau pasnya hari kiamat itu yang bagaimana? Al-qiyamah artinya qiyam apa artinya? Bangkit, berdiri. Salah satu sifat wajib Allah itu kalau di akidah Asy'ariyah ada qiyamuhu binafsihi kan. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Jadi tidak ada yang menciptakan kan? Berdiri. Qiyam. Nah, yaumul qiyamah itu secara bahasa persisnya adalah hari kebangkitan setelah apa? Ya setelah dihancurkan, ya kan? Semua nanti pada hari akhir itu setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka seluruh di bumi akan hancur tanpa sisa, ya kan? Nah terus kemudian pada tiupan berikutnya, yaitu yang disebut sebagai hari kiamat, yaumul qiyamah atau yaumul ba'ats, ya kan? Hari kebangkitan. Jadi ada hari kehancuran, ada hari kebangkitan. Setelah itu ada hari hisab, betul. Hari mahsyar dikumpulkan, jadi dibangkitkan terus dikumpulkan di mahsyar, kemudian dihisab, kemudian ya dihisab itu ditimbang gitu ya. Kemudian ya hari pembalasan kan, hari pembalasan nanti ada surga, ada neraka. Nah, keseluruhan rangkaian ini yang disebut sebagai yang kita imani sebagai hari akhir. Sekali lagi hari kiamat tadi hanya bagiannya saja. Maka istilah dalam ketika kita mempelajari rukun iman, bukan iman kepada hari kiamat, tetapi iman kepada hari akhir. Nah, itu seluruh rangkaiannya. Meskipun sekali lagi kita biasa menyebut itu dengan hari kiamat. Padahal kiamat itu kan artinya musuhnya positif kan? Bangkit. Bukan hancur gitu kan? Ya, tetapi kita suka menyebut sesuatu yang negatif sebagai kiamat gitu kan. Padahal maksudnya kiamat itu kan bangkit kan. Ya kan? Bal-balan kalah, wah kiamat iki. Kudune kan nek comeback nek apa istilahnya? Comeback itu kudune kiamat iki nek comeback ya bar kalah 3-0 terus menang 4-3 niku piye? Kiamat. Kudune kan ngono kan. Ya, ini gejala bahasa namanya, gejala bahasa. Tapi maksudnya kita paham yang dimaksud itu yang mana gitu. Yang dimaksud yang mana. Nah, karena sudah menjadi biasa kita menyebutnya sebagai kiamat, ya maka ketika kita membaca Al-Qur'an terjemahan misalnya, ketika kita menyebut Al-Qari'ah,
Apa biasanya arti suratnya? Hari kiamat. Hari kiamat. Tetapi secara bahasa Al-Qari'ah sendiri itu sebenarnya artinya adalah yang sesuatu yang apa? Memekakkan suaranya. Jadi kayak ini barusan apa? Guntur gitu ya. Ada seperti suara benturan atau suara misal geruk, apa suara misalnya gedung roboh yang suaranya itu memekakkan telinga. Bukan cuma telinga, setelah memekakkan telinga itu biasanya juga berefek pada jadi merinding lah yang mendengarnya atau jadi ketakutan atau ini Al-Qari'ah itu makna Al-Qari'ahnya sendiri seperti itu. Yang kemudian Al-Qari'ah ini disebut sebagai salah satu nama hari kiamat. Ya, sebenarnya yang dimaksud adalah hari kehancuran, tetapi secara umum itulah yang kemudian ya meskipun bahasanya keliru ya, tetapi ya kita pahami begitu saja disebut sebagai salah satu nama hari kiamat. Sebagaimana juga Al-Haqqah, sebagaimana juga Al-Ghasyiyah, sebagaimana Al-Qiyamah itu sendiri dan nama-nama lain yang menyebut kejadian-kejadian pada hari akhir tadi ya. Sekali lagi ya kita sebut hari kiamat itu enggak masalah, tapi maksudnya yang mana itu kita paham. Baik. Nah, Al-Qari'ah. Jadi ini Allah menyampaikan berita dulu. Al-Qari'ah. Hari yang kejadiannya itu suaranya menggelegar, memekakkan telinga. Apa? Al-Qari'ah. Apa itu yang dimaksud? Maka ditanya lagi di ayat kedua. Kalau ayat pertama mengabarkan, ayat kedua menanyakan, mal qari'ah. Apa itu yang dimaksud Al-Qari'ah itu sendiri? Dan diulang kembali pada ayat ketiga. Wa ma adraka mal qari'ah. Yang sampai padamu berita itu apa sih yang dimaksud Al-Qari'ah itu? Jadi ada 3 ayat yang berjajar. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Susunan yang mirip nanti di Al-Haqqah. Allah menyampaikan Al-Haqqah, mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Susunannya sama. Nah, dan ungkapan dengan menggunakan kalimat wa ma adraka ini sudah pernah kita bahas juga ketika membahas surat Al-Humazah. Ketika disebutkan orang yang suka mendelik, orang yang suka mengumpat gitu ya. Itu nanti layum badzanna fil hutamah, kemudian ada pertanyaan, wa ma adraka mal hutamah. Yang kamu tahu tentang hutamah itu apa sih? Gitu kan. Itu ketika kita membaca Al-Humazah. Di sini juga sama, wa ma adraka mal qari'ah. Yang sampai padamu qari'ah itu apa sih? Gitu. Atau apa sih yang sudah kamu tahu tentang Al-Qari'ah? Ini menarik, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat-kalimat serupa biasanya itu pada ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu kejadian-kejadian yang gaib, yang sampai saat ini masih belum terjadi, tetapi harus kita imani. Ya kan? Harus kita imani, dan ini sifatnya kejadian luar biasa gitu. Ya, Al-Hutamah itu kan neraka yang kemarin kita gambarkan seperti apa? Hutamah itu nerakanya diungkep gitu ya. Wes diungkep, ditaleni, diikat di tiang, bayangannya sate keladak diungkep ya. Seperti itu kan kemarin kita waktu membayangkan itu. Nah, untuk menjelaskan atau sebelum Allah menjelaskan sesuatu yang ngeri-ngeri itu, Allah menggunakan kalimatannya yang mirip. Wa ma adraka mal qari'ah. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan wa ma adraka mal hutamah. Nah,
Kemudian di ayat berikutnya Allah menjelaskan. Jadi ini susunan kalimatnya itu ketika akan menyampaikan sesuatu itu tidak lempeng. Jadi Allah tidak langsung menyampaikan Al-Qari'ah adalah begini. Tapi Allah menyampaikan Al-Qari'ah. Apa tuh Al-Qari'ah? Coba, kowe ngertine Al-Qari'ah ki apa? Baru Allah menjelaskan. Apa ada Allah itu menarik atensi dulu. Nuwun sewu, ini kalau misalnya seseorang berbicara gitu menjelaskan tentang sesuatu, misalnya apa? Misalnya tentang ya apalah gitu, air gitu. Airku adalah air yang diproduksi oleh PDAM Kulon Progo misalnya. Lempeng wae gitu kan. Ya kita ya tahu informasi tapi biasa saja. Beda dengan sampean ngerti airku ra. Wis tahu roh airku. Nah, kira-kira ketika Allah menyampaikan seperti itu kita lebih tertarik mana? Gitu kan? Lebih tertarik yang cara terakhir. Nah, itulah cara yang diberi Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an. Jadi Allah menarik atensi kita agar kita memperhatikan betul apa yang akan disampaikan. Nah, apa yang disampaikan Al-Qari'ah adalah yauma yakunun nasu kal farasyil mabsus. Al-Qari'ah itu adalah hari di mana manusia itu nanti akan menjadi seperti apa? Al-farash. Al-farash itu disebutkan serangga kecil. Ada yang nyebut aneh-aneh itu ya apa? Menurut aneh-aneh itu apa nek kene nyebut ya? Ya serangga lah. Mungkin kayak apa? Merutu no. Atau apa nek biasanya di bawah sambar motor. Ya. Disebutkan al-farash itu adalah serangga kecil-kecil yang biasanya itu suka ngumpul berlari-larian nggak jelas arah di tempat yang terang. Makanya kalau habis hujan gini biasanya kalau kita jalan di bawah PJU itu kan suka ada sengsok anu sambar motor nyebutnya terus. Ya intinya al-farash. Ya intinya al-farash itu serangga yang itu tadi dia nggak karuan, nggak jelas. Kan dia kan terbangnya muter-muter gitu aja kan. Bahkan serangga itu bahkan kalau sudah telanjur masuk rumah kan dia susah keluar. Coba nek kinceng mlebu omah mubeng-mubeng. Ada belalang masuk rumah juga laron juga sama. Itu serangga. Nah, itulah ibarat yang Allah sampaikan pada Al-Qari'ah, pada hari Qari'ah itu manusia itu berhamburan larian ke sana kemari seperti al-farash, al-mabsus. Berlari-larian enggak tentu arah. Ini menjelaskan apa? Ya manusia ini kan makhluk yang dibekali dengan akal. Mestinya kalau akalnya berfungsi, ya kan, tidak panik misalnya. Ya kita tuh kalau enggak panik itu kalau ada masalah kan pasti juga tenang gitu kan. Tetapi di hari itu semua manusia menjadi tidak ada yang tenang. Dengan kejadian yang suaranya memekakkan tadi, ya nanti ada disebutkan dalam beberapa surat yang lain, At-Takwir misalnya, Al-Infitor, Al-Insyiqaq dan seterusnya kejadian pada hari itu. Ya bahkan kalau dalam surat Al-Hajj itu disebutkan watarun nasa sukara wa ma hum bisukara. Orang-orang itu seperti kalian lihat itu pada mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Sukara. Ya, mabuk gitu. Orang mabuk itu kan enggak jelas melakukannya. Ya. Wis wirawiri enggak cetha itu. Itu yang dialami manusia pada hari itu. Ya kan? Seperti serangga yang enggak jelas tadi arahnya mau kemana ketika kejadian itu. Ya kan? Wa takunul jibalu kal aihnil mangfush. Dan pada hari itu gunung-gunung itu menjadi seperti al-ihn itu ada yang menerjemahkan sebagai bulu, ada yang menerjemahkan sebagai kapas. Ya kan? Tetapi pada prinsipnya baik mau diterjemahkan sebagai bulu atau sebagai kapas, ya, intinya sesuatu yang mudah diterbangkan gitu loh. Kalau gambaran lainnya barangkali kalau tahu apa bunga apa, sing nek disebul mabur ya.
apa dandelion ngono, kembang tebu. Kaya kembang tebu sing kabur kanginan. Ya mabul-mabul gitu ya. Nah, seperti itu gambarannya. Bahkan gunung yang kalau kita lihat gunung itu kan, kalau kita lihat gunung terdekat sini gunung apa? Gunung Menoreh. Ya? Tanjung Gunung ya. Ya, Tanjung Gunung. Lautnya ndi ana Tanjung. Ya, Tanjung Gunung ya. Gunung. Ya kita lihat namanya gunung itu kan sesuatu yang kokoh, bahkan disebutkan gunung itu adalah pakunya bumi yang membuat bumi itu seimbang. Ya kan? Ada surat ya, yang membuat bumi itu bisa yang membuat bumi itu bisa tetap kokoh itu adalah ya gunung-gunung itu paku-pakunya itu. Nah, pada hari itu disebutkan gunung-gunung itu seperti ya, kapas bulu, apa spora, apa yang ambiar berterbangan, yang ditiup angin, gitu kan. Nah, jadi kita bayangkannya begini, kalau bumi itu terus patoke bumi iki do mabul-mabul, bumine piye kira-kira? Nah, itu yang Allah sampaikan dalam Al-Qari'ah. Ya kan? Ya kan? Ya. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala membayangkan itu, dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala rukun iman kita menyatakan kita harus mengimani kejadian itu. Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashid mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan wabussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa. Surat apa? Al-Waqiah ya. Ya, itu. Al-Waqiah juga salah satu nama hari kejadian itu gitu. Ya kan? Ketika gunung-gunung pada hari itu, ya gunung yang patoknya bumi itu, pakunya bumi itu doh mabul-mabul ra karuan gitu. Ya kira-kira nek gunung kuwi kayak gitu, kita kayak apa? Kita sama gunung itu iya bobotnya bobot endi? Nek gunungnya mabul kira-kira menungsane piye? Ya kan? Kalau gunung itu diibaratkan seperti debu, ya kan? Terus menungsane kayak apa? Kuman. Ya kan? Atom. Kayak corona ra ketok. Seperti itu. Nah, itu kejadian. Allah menyampaikan ini. Tadi Allah menarik atensi dengan 3 ayat Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Nah, itulah kejadiannya ketika Qari'ah itu terjadi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, itu kejadiannya ketika dihancurkan. Ya, dan urutannya setelah dihancurkan kembali dibangkitkan. Dan setelah dibangkitkan inilah yang tadi di awal kita sebut rangkaian hari akhir tadi ya. Dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di mahsyar, kemudian dihisab amalnya. Fa amma man saqulat mawazinu. Maka kemudian ditimbanglah amal baik dan amal buruknya pada mahsyar itu, dihisab itu. Dibandingkan mana yang timbangan amal baiknya, mana timbangan amal buruknya. Fa amma man saqulat mawazinuh, maka barang siapa yang saqulat, yang lebih berat, mawazinuh timbangannya, yang dimaksud timbangan kebaikannya. Ya, nanti ditimbang mana yang berat. Yang berat itu berarti kan lebih banyak ya. Timbangan itu kan sing luwih akeh pasti medun. Maka barang siapa yang lebih banyak kebaikannya, fahuwa fi aisyatir radiyah, maka dia akan berada pada aisyah. Apa itu aisyah? Aisyah itu kehidupan radiyah, kehidupan yang diridhoi, yang menyenangkan, ya kan?
Kalau dalam akhir surat Al-Fajr itu ada rangkaian ayat yang berbunyi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pada hari itu kembalilah kalian kepada Rabb kalian radiyah mardiyah. Kalian ridho Allah, kalian ridho dan diridhoi. Nanti kalau dalam surat Al-Bayyinah bahasanya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Inilah syatir radiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Siapa yang dapat kehidupan seperti ini? Mangsakulat mawazinu, yaitu orang-orang yang lebih berat timbangan kebaikannya. Di mana itu? Di mana? Di mana kehidupan yang diridhoi, ridho dan meridhoi tadi? Meridhoi dan diridhoi tadi di mana? Di surga. Sebaliknya wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang-orang yang ringan timbangannya, timbangan apa maksudnya? Timbangan kebaikannya apa disebutkan? Fa ummuhu hawiyah. Maka apa? Ummun. Tempat kembali. Itu secara bahasa artinya di antara arti itu adalah ibu. Induk, ibu ya. Maka ibunya adalah di hawiyah. Nah, maksudnya ibu ini apa teman? Makna kontekstual di ayat ini. Ya, fa ummuhu maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Kenapa ini diartikan tempat kembali? Karena ibu adalah tempat kembali. Coba ana bocah dinakali wae ngono. Dhek bakal goleki sapa? Iya kan? Coba nek kene dicoba salah siji ana bocah di rodok dijiwit-jiwit opo mlayune goleki sapa? Goleki bapake apa goleki mboke? Ya itu, ibu adalah tempat kembali. Maka disebutkan sini fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Kalau dalam surat Al-Humazah kan la yumbadanna fil hutamah wa ma adra kamal hutamah. Di sini juga dengan redaksi yang mirip lagi. Fa ummuhu hawiyah wa ma adra kama hiyah. Di hiya itu artinya dia mana? It's on line above refers to hawiyah. Kayak ujian TOEFL lah. Mungkin yang dimaksud. Ya, refers to ujian bahasa Inggris. Mereference, merujuk pada wa ma adraka ma hiya. Dan apa sih yang sudah diberitahukan kepada kalian tentang hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala. Nah, ini yang diceritakan dalam Al-Qariyah. Ada yang menarik tadi kembali ketika Allah menyebutkan fa ummuhu hawiyah. Tadi kan satu makna mengatakan itu tempat kembali. Tapi ada makna yang lain, itu selain maknanya ibu adalah otak. Apa maksudnya? Maka otaknya ada di hawiyah, di neraka. Apa maksudnya? Maka dia nanti akan dicemplung ke neraka dalam kondisi kepalanya di bawah, bukan otak itu. Nanti ketika dicemplungkan itu dijungkir kayak gitu. Jadi ketika disebutkan dicemplung ke neraka itu posisinya kepalanya di bawah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan tentang narun hamiyah, tentang api yang menyala-nyala ini. Allah menyebutkan bahwa kalau kita merasakan panas api di dunia, maka panas api di dunia itu adalah 1/70 dari api yang ada di neraka.
Ada yang mau nyoba di Selamat Geni? Itu atau pertanyaannya, ana sing pernah ke Selamat Geni? Pernah, rasanya gimana? Panas. Nah, itu baru 1/70-nya api. Itu yang disebut 1/70 itu bukan yang selamat, yang kobong. Maaf. Nah, selamat itu berarti ya lebih kecil dari 1/70 ya. Ya, itu api neraka seperti itu. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, seringan-ringannya panas api neraka itu adalah, nanti nyambung dengan otak tadi. Seringan-ringannya panas api neraka adalah orang ketika kena apinya itu otaknya mendidih. Ini siksanya siapa? Nah, siksanya Abu Thalib itu disebutkan seperti itu. Jadi pakai sendalnya itu terbuat dari api kan, maka panas. Ketika sendalnya dipakai, otaknya umum. Kira-kira? Ya bayangannya itu ya bukan, ya mesti jangan dibayangkan kayak nonton SpongeBob ya. Artinya kalau pakai itu otaknya mendidih berarti seluruh badannya itu sebenarnya. Ya nggak mungkin ininya di kaki terus. Jadi tubuhnya sebagai penghantar panas ke otak yang enggak. Tapi itu adalah siksa yang paling ringan. Nah, bayangkan itu yang paling ringan bagi 70. Ya kan? Itu seperti yang di dunia saja sudah kayak gitu. Maka disinilah kemudian Allah menyampaikan pesan kepada kita lewat Al-Qari'ah. Ya, surat Al-Qari'ah ini salah satu banyak sisi kemukjizatannya ya. Secara bahasa kemukjizatannya juga luar biasa, secara sastranya, susunannya kan. Ya kan, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, terus kemudian bersambung dengan yang semuanya sin itu ya. Terus kemudian ha lagi. Nah, itu adalah susunan. Secara susunan sudah menunjukkan betapa Al-Qur'an itu tidak dibuat oleh manusia, dan secara isi Allah menyampaikan pesan pada kita semua. Kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih setelah kejadian luar biasa, bumi dihancurkan kemudian dibangkitkan lagi, itu kita akan menjadi golongan orang-orang yang sakulat mawazinu, yang berat timbangannya, kemudian mendapatkan kehidupan yang menyenangkan di surga. Atau sebaliknya, kita mau menjadi golongan yang ringan timbangan kebaikannya, kemudian kita hidup pada kehidupan yang menyengsarakan di neraka. Nah, itu semuanya pilihan bagi kita. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua, diberikan istiqomah pada kita semua untuk tetap beramal baik, sehingga amal kebaikan kita semakin banyak dan semakin memperberat timbangan amal. Dan kemudian kita semua insyaallah kalau malam hari ini kita bersama-sama di sini mengkaji Al-Qari'ah, insyaallah mudah-mudahan Allah pertemukan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam apakah nanti di surga ada kajian juga, tetapi yang pasti surga adalah tempat segala kenikmatan yang kekal abadi. Aisyatir radhiyah, satu kehidupan yang menyenangkan. Aisyah satu, artinya kehidupannya bersambung, tiada putus-putusnya, yang menyenangkan itu. Wallahu a'lam, mohon maaf banyak kesalahan kekurangan, saya kembalikan kepada yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.